Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang iman oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, di sini kita melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, kira ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, Allah turut bekerja. Maksudnya Dia itu memberikan kepada kita kekuatan. Ya, contohnya, ya, orang tuanya dengan anaknya harus berpisah, ya kan, karena sesuatu hal. Nah, Tuhan memberikan kekuatan kepada anaknya untuk bertahan, dan anaknya ini menjadi semakin baik. Dia jadinya bisa bekerja, dia jadinya bisa nyuci, dia bisa masak, dia jadinya bisa mandiri. Kenapa? Karena orang tuanya tidak bersama dengan dia. Dia tinggal bersama dengan keluarganya yang lain. Ya, jadi Tuhan itu turut bekerja. Gimana caranya turut bekerja? Mengajari, mengingatkan, menguatkan. Gak apa-apa anakku, kuat, kerjakan yang baik. Jadi diajari, ya kan, diajari. Nah, itu juga ya memberikan kekuatan. Allah turut bekerja. Misalnya mamanya lagi sakit atau bapaknya lagi sakit, orang tuanya lagi sakit. Akhirnya untuk sementara dia tidak bisa makan makanan yang dimasak oleh orang tuanya. Terus apa yang dikerjakan Tuhan? Ya, bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak itu? Caranya anak itu jadi mengerti, oh berarti aku harus belajar supaya tidak bergantung kepada orang tua. Satu saat mereka akan sakit, atau satu saat ya mereka akan ada keperluan lainnya. Jadi aku tidak boleh bergantung kepada orang tuaku. Harus disiapkan makananku, harus disiapkan baju sekolahku, harus disiapkan segala sesuatunya. Tidak lagi. Jadi Tuhan bekerja dalam diri anak itu sehingga dia bisa mandiri. Caranya mandiri gimana? Karena dia dikasih Tuhan pengertian, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu tidak boleh menjadi anak yang manja. Ya, kamu tidak boleh bergantung terus kepada orang tua, karena bisa saja dia nanti bekerja dari pagi sampai malam, terus kamu sendirian di rumah. Kalau kamu berharap orang tua, pasti tidak makan. Bayangkan orang tua kerja dari pagi sampai malam, terus yang ngasih makan orang tua. Dia terus nunggu mamaku ini lama kali pulang. Jadi gak makan dia. Gak makan, nunggu mamanya pulang sampai malam. Jadi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi diri anak itu. Jadi anak itu lama-lama dia akan mengerti, oh aku dididik untuk menjadi mandiri, menjadi dewasa. Aku harus bisa masak, aku harus bisa cuci piring, aku harus bisa cuci bajuku. Untuk pertama-tama 1 minggu itu pasti nangis. Mau makan apa aku? Aku gak tahu masak. Aku gak tahu nyuci piring. Akhirnya dipakai lah piring yang kotor. Saking gak tahu atau malas nyuci. Lama-lama harus nyuci juga. Kenapa? Karena kan piring itu terus dipakai, pasti kok kotor, bau lagi. Dicium gini bau. Lama-lama harus pegang sabuk cuci piring. Harus. Pokoknya harus dicuci dia. Terus gak ada yang nyuci kain karena mamanya sakit. Ya, harus belajar. Gimana caranya ini? Jadi belajar, anak-anak sekarang harus belajar.
harus belajar mandiri. Itu ya, apapun yang dilakukan di rumah perhatikan, karena tidak selamanya orang tuamu ada di depan matamu. Karena ada saatnya juga kamu akan pergi ke rumah orang lain merantau. Jadi tidak bisa kamu selamanya ya bergantung kepada orang tua. Harus dipikirkan, belajar menjemur kain, ya kan? Belajar apalagi memasak. Pertama-tama menghidupkan gas, meledak pula. Ya kan? Kenapa tante bisa? Pasti kalian juga bisa. Kenapa? Karena diajari mulai dari kecil, mulainya dari lihat-lihat. Oh gini. Pertama awalnya masak telur. Gimana minyaknya? Gimana telurnya? Pegang dulu. Sebelum dia nyala apinya, coba-coba dulu kualinya, ya kan? Gini-gini, coba-coba. Ya, dicoba-coba. Terus awalnya masak telur, terus masak Indomie yang gampang dulu, ya kan? Supaya apa? Jangan kelaparan kita. Dimanapun kita ditempatkan, kita tidak kelaparan. Karena kalau sudah lapar, kita pasti lemas dan mati. Ya, jadi Tuhan itu turut bekerja dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau mau belajar jangan coba-coba sendiri, tapi minta diajari, ya, minta diajari. Terus bagaimana untuk menyuci kainku? Coba dulu perhatikan. Oh, direndam aja pakai deterjen. Berapa lama? Itu deterjennya berapa banyak? Jangan satu plastik, bajunya satu biji. Rugi lah. Ya kan, nggak habis-habis nanti. Diajari, minta ajari. Kenapa? Karena berpikir gini, satu saat aku pasti tidak di sini, tidak di rumahku. Tapi satu saat aku akan merantau atau ke Jakarta, atau ke Pekanbaru, atau ke Lampung, atau ke kampung. Bisa. Ya, jadi semuanya diajari, dikuatkan oleh Tuhan. Kamu harus mandiri anakku, gak boleh manja-manja, gak boleh. Anak sekarang harus kuat, apalagi pandemi, corona, di rumah terus. Berarti ada kesempatan untuk belajar. Belajar pakai komputer, gimana caranya megang komputer, jangan handphone saja. Supaya apa? Supaya kalian nanti waktu sudah SMP, sudah tahu komputer, wah, nanti mana tahu ada yang berminat, kalian nanti dikasih pekerjaan. Ya, karena sekarang kan zaman online kan, zaman daring. Jadi itu dicari, semua serba online, semua serba daring. Kita belajar di babak baru zaman ini akhir zaman, semuanya harus dipelajari dengan jari kita, dengan tangan kita, dengan pikiran kita. Gak ada lagi di sini yang makan minum berak. Mak Betty katanya makan minum berak tidur, itu aja kerjanya di rumah. Dibuang orang itu nanti. Kenapa? Karena habis uang hanya untuk kasih makan dia, gak berguna dia. Iya, makan minum berak tidur. Apa yang dikerjakan? Ya, sekarang harus aktif. Semua anak-anak harus bekerja. Caranya enggak. Bagaimana kita mandiri? Enggak boleh lagi manja-manja. Mak, buat susu. Mak, pindah bajuku. Harus sudah disiapin. Belajar mandiri. Baju apa yang aku pakai ya? Aku besok sekolah minggu. Aku mau PA. Gak boleh. Aku mau PA. Semua belajar. Ya, dipersiapkan semua supaya kamu menjadi anak yang hebat. Seperti lagu tadi. Aku
anak-anak Tuhan zaman sekarang. Berani tampil beda. Cara berani tampil bedanya bagaimana? Aku kuat, anak yang kuat, anak yang mandiri. Mau kemana pun aku ditempatkan, aku pasti hidup. Kenapa? Aku bisa masak, aku bisa nyuci. Ya, jadi kemana-mana kita pasti akan hidup. Belajar, mulai sekarang belajar. Ya, mandi sendiri. Ada yang masih dimandikan? Pada. Hah? Masih kecil. Hello masih kecil, tapi belajar, harus belajar. Harus belajar, nggak boleh lagi kalau sudah besar, nggak boleh lagi dimandikan, nggak boleh lagi dipegang-pegang sama orang. Belajar sendiri. Ya, aku harus bisa. Aku harus bisa. Ya. Allah itu turut bekerja apapun yang terjadi. Mau kita dimanapun atau mau kapanpun orang tua kita kerja pulang malam atau kalaupun dia sakit, kita bisa mengurus diri kita dan bisa mengurus rumah. Belajar ngepel. Anak-anak yang mandiri, anak-anak yang kuat. Ya, belajar ngepel di rumah, belajar nyapu, bersihkan tempat tidur. Ya kan? Bersihkan tempat tidur. Kalau masih ada yang tidur di tikar, digulung tikarnya atau dijemur, mana tahu tadi ngompol. Ya kan? Mana tahu ngompol. Supaya apa? Jangan bau, jangan bau. Belajar. Kalau selalu pakai Tupperware atau bontot, diperhatikan bontotnya jangan bau minyak. Tapi semuanya diperhatikan. Nah, kita kalau sudah belajar seperti itu, maka kita akan menjadi pemenang dalam segala perkara. Ya, menjadi apa? Pemenang. Menjadi apa? Menjadi apa? Pemenang. Nah, menjadi pemenang dalam segala perkara. Kenapa? Karena Tuhan yang mengajari kita. Tuhan turut bekerja bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita menjadi pemenang karena Tuhan mengasihi kita. Jangan lihat-lihat ke sana. Pede dengan diri sendiri. Percaya diri dengan diri sendiri. Kalian pasti bisa. Jangan lemas-lemas di rumah. Aktif. Menjadi anak yang aktif. Menjadi anak yang rajin. Seperti siapa? Aku. Si Pani, si Rindu kemarin udah jualan dia. Ibu ke sana kemarin. Jual salad, jual kacang panjang. Ibu dari sana kemarin. Mantap. Walaupun bagaimanapun membantu orang tua. Dari situ dia belajar bagaimana caranya berdagang. Tapi jangan dipaksa. Beli nggak kan? Kalau nggak beli, main 3 kali. Nggak boleh. Ya udah, ya. Berarti kita belajar untuk mandiri. Allah turut bekerja dan kita akan menjadi lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati.